Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Kamu tahu nggak sih siapa itu Ibnu Sina? Nggak tahu, emang siapa? Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Ia merupakan tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran. Pada abad pertengahan, Ibnu Sina dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi juga seorang ahli dalam bidang kedokteran. Dia memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ia meninggal pada bulan Juni 1037 dan dimakamkan di Hamdan, Iran. Sebagai seorang ilmuwan muslim, Ibnu Sina menulis tentang berbagai ilmu, termasuk geometri, astronomi, teologi, filologi, dan seni. Dia juga menulis tentang penyakit-penyakit di zaman modern. Selain menulis tentang penyakit, terus karyanya apa aja sih? Karya Ibnu Sina juga menulis buku yang sangat penting dalam bidang kedokteran yang disebut Qanun fi al-Tibb atau Peraturan tentang Pengobatan. Buku ini merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ibnu Sina juga merupakan penggemar pemikiran Al-Farabi dalam bidang filsafat. Dia memiliki karya yang cukup terkenal yaitu kitab Syifa An-Nafs atau buku penyembuhan jiwa yang dikenal pada pertengahan Eropa dengan nama Sufficientia. Ibnu Sina juga menulis tentang berbagai ilmu lainnya yang masih dipakai di dunia kedokteran sampai saat ini. Jumlah karya Ibnu Sina mencapai 276 buah yang berupa surat-surat, buku, serta ensiklopedia yang ditulis selama masa hidupnya. Aku juga tahu pemikiran-pemikiran dari Ibnu Sina. Emang apa? Pertama, sebagai seorang filosof, Ibnu Sina mengembangkan pemikiran yang menyatakan bahwa Nabi merupakan rahmatan dari Allah dan bahwa jiwa adalah bagian dari Allah. Ibnu Sina juga mengemukakan pemikiran tentang kenabian dan memberikan teori tentang keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Ibnu Sina juga memberikan sumbangsih dalam bidang sains seperti kedokteran, fisika, dan astronomi. Oh iya, aku juga tahu dampak dari pemikiran Ibnu Sina. Emang apa aja dampaknya? Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Sina memiliki dampak yang signifikan dalam pendidikan ilmu pengetahuan dan filosofi dan masih relevan hingga kini. Kalian tahu nggak sih Al-Farabi atau Al-Farabi adalah seorang filsuf besar pertama di Arab dan Islam. Al-Farabi dilahirkan di kota Kufah sekitar tahun 1805 Hijriah atau 801 Masehi. Al-Farabi pernah belajar di Baghdad, sebuah kota studi bahasa dan teologi Islam. Kemudian dia menetap di Baghdad, ibu kota kerajaan Bani Abbas yang juga sebagai jantung kehidupan intelektual pada masa itu. Beliau menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Yunani, dan Suryani. Beliau dapat menguasai ilmu filsafat, biologi, logika, ilmu hitung, matematika, psikologi, dan meteorologi. Maka dia lebih dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Ternyata dia masih keturunan Ya'rib bin Khotad. Keluarganya berasal dari Arab Selatan di daerah Kinada. Karena berasal dari suku Kinda, dia dipanggil Al-Kindi atau keturunan Arab asli. Karya Al-Kindi itu apa aja sih? Karya Al-Kindi itu karya yang terkenal Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul Online yang melihat astrologi sebagai ilmu nasional. Al-Kindi juga memiliki karya penting di bidang kedokteran yang berjudul Misteri.
kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari semua kebenaran. Dia juga berpendapat bahwa peraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terbaik. Alam semesta yang dibiayai manusia menurut Al-Ghazali adalah karya Tuhan yang juga berperan dalam menjaga dan memfasilitasi ketersediaan di alam. Mikirnya ada nggak sih? Ya, sama pemikiran Al-Ghazali yang pertama, koneksi antara pemikiran agama dan argumentasi logik. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang ketiga, inspirasi pemikiran lain.